bukti tentang eksistensi dan peran Allah Subhanahu wa taala. Wa fi anfusikum afala tubsirun, dan termasuk di dalam diri kalian sendiri, tidakkah kalian perhatikan? Jadi kita mencermati diri seringkali hanya tentang penampilan kita, tidak mencermati diri dalam bentuk ini adalah bukti tentang eksistensi Allah dan peran Allah dalam menata makhluknya. Sehingga setiap kali kita merenungkan tentang diri dan mungkin bercermin, maka kita akan menyadari tentang peran Allah dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula tentang istri yang kemudian setelah wafi anfusikum afala tubsirun, di dalam diri kalian ada bukti yang menunjukkan tentang kedudukan Allah dan peran Allah dalam menata kehidupan. Lalu bukti yang lain adalah diciptakannya pasangan dari kalangan kita sendiri, kalangan manusia. Nah, ini adalah menjelaskan tidak benarnya orang yang merasa punya istri dari bangsa jin, istrinya jin, ada yang dengan merah begitu. Nah, itu tidak benar. Yang benar adalah min anfusikum. Ini ada penjelasan tentang Nabi Adam, tentang prosesi penciptaan, dan ada tentang etnik dan golongan, bahwa dari spesies manusia tidak boleh menikah dengan spesies selain manusia. Dan itu adalah bukti. Misinya adalah litaskunu, agar mendapatkan ketentraman. Jadi dalam pengertian Islam bukan tentang cinta dan bukan tentang kemesraan, tapi tentang ketentraman. Itulah misi untuk membangun rumah tangga, karena ketenangan dan ketentraman itu sampai disebutkan tatkala orang-orang Islam di zaman Rasulullah panik menghadapi serangan dari berbagai penjuru, lalu yang diturunkan wa anzala ilaika sakinata, Allah menurunkan ketenangan dan ketentraman. Benefit dari atau keberkahan dari ketenangan dan ketentraman itu adalah kecerdasan, sehingga dalam posisi yang panik dan terjepit di perang Hunain umpamanya, langsung formasi pasukannya berubah dan kemudian mengantisipasi ancaman dan bisa mematahkan serangan yang tidak diduga dari berbagai penjuru, berkah dari as-sakinah. Maka as-sakinah di dalam rumah tangga adalah tatkala seorang suami, seorang pria dan wanita telah menikah, dia akan mengarungi samudra kehidupan yang panjang. Rumah tangga adalah bahtera yang harus dijaga, jangan sampai guncang oleh berbagai badai dan oleh berbagai gelombang yang menerpa. Yang bisa menjaganya adalah sakinah. Cinta itu bonus. Maka setelah dia, misinya adalah untuk melaksanakan perintah Allah sebagai konsekuensi logis dari iman yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, man raghiba an sunnati falaysa minni, barang siapa yang tidak menjalani kehidupan seperti tatanan kehidupan yang saya contohkan. Jadi sunnah di sini bukan dalam perspektif hukum. Kalau hukum ada wajib, ada sunnah. Kalau dikerjakan dapat pahala, kalau ditinggal tidak apa-apa. Itu dalam perspektif hukum. Dalam perspektif referensi, kita butuh sunnah Rasulullah, rujukan Al-Quran dan sunnah Rasul. Tapi sunnah yang di dalam pernikahan ini ada yang sunnatullah, sistem tatanan yang dibangun oleh Allah. Walan tajida li sunnatillahi tabdila, kau tidak akan menemukan pengganti dari sistem yang sudah Allah bangun dalam menjalani kehidupan, dalam penataan semesta alam. Di dalam rumah tangga, barang siapa yang raghiba an sunnati, tidak mau menjalankan kehidupan berumah tangga, ini tidak sebatas usia muda saja,
hatta kita sudah berusia lanjut pun harus selalu memiliki pasangan hidup. Kalau tidak, dia akan kehilangan indahnya, disebutnya halawatul iman, indahnya beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau ada salah seorang di antara orang tua kita yang pasangannya meninggal, jangan dilarang untuk menikah meskipun usianya sudah lanjut, sebab itu adalah bagian dari iman. Dan yang tidak mau menikah secara sengaja, itu laisa minni, bukan golongan saya. Kalau bukan golongan saya, apa iya dia akan dapat syafaat dari Rasulullah SAW? Apa iya dia akan memperoleh dhillul yauma la dhilla illa dhilluhu? Banyak hal benefit dari orang yang beriman yang dianggap ummati tidak akan dia peroleh karena dia laisa minni. Jadi kepada bapak-bapak dan kepada ibu-ibu, jadi ini bukan hanya kawinnya anak muda yang sudah berusia pun. Dulu Imam Hanafi, hari ini istrinya meninggal, besok sore dia sudah menikah. Tapi kalian kenapa cepat sekali? Katanya saya tidak ingin dekat dengan syaitan, saya sangat ingin dekat dengan Allah, karena ini adalah sunnah Rasulullah, sistem kehidupan yang diatur oleh Rasulullah. Jadi tidak benar larangan anak pada orang tuanya yang sudah kehilangan pasangan, sudah dipanggil oleh Allah, lalu anaknya mencegah, alasan 1001 alasan ini tidak dibenarkan. Jadi lebih baik taat kepada Allah daripada taat kepada anak-anak yang sudah kita besarkan. Kurang lebih itu kepada yang lalu kemudian bonus dari misi menjalani kehidupan untuk mendapatkan as-sakinah, ada sakinatahu, sakinah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada as-sakinah, hasil dari sebuah proses yang kita jalankan, yaitu dengan akhlakul karimah di dalam berumah tangga. Nanti Allah akan memberikan mawaddah dan rahmah. Jadi ini bukan kosakata yang selalu disebutkan sakinah, mawaddah dan rahmah satu paket gelondongan. Enggak, dia satu-satu. Kalau belum apa-apa sudah ingin mawaddah berbasis cinta, nanti dia nggak dapat sakinah. Tapi yang bertujuan untuk memperoleh sakinah, dia akan mendapatkan mawaddah. Mawaddah itu rasa cinta dengan berbasis interest, timbal balik. Kalau dia merasa senang, dia akan mencintai. Jika dia tidak merasa senang, dia akan marah dan sebaliknya. Cintanya berbasis interest dan kepentingan. Ada maksud di balik cintanya. Tetapi kalau rahmah itu satu arah. Direspon atau tidak direspon, dia tetap menyayangi. Nah, kita saksikan orang tua kita, mungkin nenek kita, suaminya sudah tidak lagi bisa berperan sebagai suami, tapi sang nenek masih penuh kasih sayang kepada suaminya. Itu rahmah. Dan kadang-kadang orang tua kita atau kakek kita, istrinya atau nenek kita atau ibu kita sudah tidak lagi bisa berperan sebagai istri yang kita kenal pada umumnya, tapi sang bapak tetap penuh kasih sayang, merawat dan mengurus dan memberikan perhatian kepada sang istri. Biasanya ini disebutkan cinta yang tanpa interest, satu arah saja. Itu disebut cinta sejati, yang selalu dikatakan cinta seorang ibu kepada anaknya. Sang ibu nggak punya kepentingan tentang anaknya, malah seringkali merugikan dan menjengkelkan dan menyebalkan, tapi dia tetap sayang. Nah, inilah dia rahmah. Jadi kalau mawaddah itu tergantung. Kalau tiba-tiba kita datang dari kantor atau datang dari luar, istrinya belum berdandan, mungkin nggak jadi senyum, karena ini hanya mawaddah. Dia berbasis interest, baru mengekspresikan cintanya kalau tampilannya berbeda dengan yang saat dia, tapi ya sudah baik, dipanjang. Jadi performa di rumah kadang-kadang
kita tidak care kepada performa di rumah. Seringkali wanita lebih nampak anggun keluar rumah daripada saat di rumah. Kalau di rumah ala kadarnya, kalau keluar rumah perfect sekali. Kadang-kadang laki juga begitu. Nah, ini yang sesungguhnya tidak boleh dilakukan. Dia harus sama perfectnya. Saat di rumah dia perfect tampilannya, menyejukkan hati. Istrinya juga begitu. Saat di rumah menyejukkan hati. Sebab kalau saat keluar baru nampak enak dilihat. Nah, ini nanti bisa menimbulkan masalah. Jadi ini arrangement mawaddah ini harus ditata sedemikian rupa. Adapun rahmah itu hanya Allah yang memberikan. Wa bima rahmatin minallahi, kata Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulnya, berkat rahmat yang Allah berikan kepada engkau, lintalahu, engkau menjadi orang yang sangat lembut. Jadi kelembutan itu berbasis rahmah. Begitu ada qaswah di dalam rumah tangga, agak hambar dan kaku dan kasar, itu pertanda rahmat Allah sedang dicabut. Jadi bukan karena make up-nya dan bukan karena pakaiannya, tetapi karena rahmat Allah sedang dicabut. Maka harus mencari langkah agar la'allakum turhamun, supaya disayang pada Allah, agar diberi rahmat pada Allah. Jadi inilah konsep yang diajarkan oleh Al-Quran, yaitu misi berumah tangga itu adalah untuk mendapatkan as-sakinah. As-sakinah itu adalah membuat hidup kita menjadi bright dan menjadi sangat cemerlang. Seluruh langkah-langkah kita efektif berkat doa istri, saling meneguhkan keimanan dan saling mengajak untuk menjalankan ajaran agama Allah. Dan itu disebutkan bahkan orang-orang yang berpisah jika dengan pasangannya, jika ingin kembali, harus dipastikan saat kembali bisa menegakkan ajaran Allah Subhanahu wa taala, bisa menjalankan. Kalau tidak ada urgensinya untuk kembali, karena pernikahan itu adalah dalam rangka menjalankan konsekuensi logis dari iman, dan dia tidak semata-mata syariah, karena kalau syariah nanti disebut hukumnya dan nanti bisa excuse dengan berbagai cara. Jadi dalam Islam, love is responsibility, bukan love is romantism. Jadi ini sinetron India kalau romantism, atau apa yang dari dan happy. Sudah lama nggak pernah lihat sinetron. Jadi yang romantis itu hanya sinetron, dia tidak memiliki substansi dari berumah tangga. Sampai kita yang sudah menikah dan sudah dewasa pun, kalau ditanya masa yang indah, itu hampir tidak ada yang mengatakan masa yang indah itu adalah pasca pernikahan. Yang disebut indah itu sebelum pernikahan, dan itu begitulah lagu-lagu yang dibikin oleh mereka. Padahal itu yang berdosa yang sebelum pernikahan. Yang halal itu adalah yang sesudah menikah. Jadi starting kebahagiaan dan keindahan yang harus ada di memori kita itu adalah setelah menikah. Sebelum menikah itu harus di-delete dari memori, karena itu semua adalah dosa dan harus istighfar, dan mudah-mudahan diampuni oleh Allah. Dan mudah-mudahan kedua mempelai ini menjalani kehidupan baru dan sebuah keindahan dan tujuan yang diperintahkan oleh Allah, yang nanti Allah akan memberikan segala bonus dari pernikahan ini dengan tujuan untuk memperoleh as-sakinah. Perbedaan itu selalu ada, faktor internal kadang juga menggoda, faktor eksternal juga akan mengganggu. Maka itu semua adalah tema-tema yang akan menerpa kehidupan, dan mudah-mudahan kalau misinya yang penting kita tentram, dan yang penting kita damai, yang penting kita cari formula solusi yang menyejukkan, sehingga contoh doa dari Rasulullah, Allahumma alif baina qulubina, ini sebagai istri, ya Allah satukanlah hati kami, wa aslih dzata bainina, dan bantulah kami untuk menata pola komunikasi sehingga jangan sampai terjadi distorsi atau
kesalahpahaman. Wahdina subulas salam, dan tunjukkanlah kami untuk memilih jalan yang mendatangkan kedamaian. Jadi ada kedamaian, ada pola komunikasi, dan ada kesatuan hati. Mudah-mudahan tiga-tiganya bisa diperoleh oleh sang mempelai dan juga diperoleh oleh kita-kita yang hadir, yang sudah menikah sudah sekian tahun. Mudah-mudahan juga memperoleh apa yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW. Itu saja. Kurang lebihnya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.